Japan Edition with Cindy dan Diana. Oh ya Cindy, kamu ingat nggak hari ini hari apa? Hari Kamis kan? Benar, tapi tanggalnya ingat nggak? Oh iya, tanggal 14 Februari kan? Tanggal 14 Februari. Valentine. Oke, jadi hari ini kita bakal jelasin ke kalian Valentine di Jepang. Pertama, kita akan jelasin ke kalian sejarah Valentine di Jepang. Kedua, yang paling kalian tunggu-tunggu nih, kita akan kasih 3 rekomendasi coklat terenak di Jepang. Oh ya Sin, kamu tahu nggak sih kalau di Jepang, hanya di Jepang doang nih, ada namanya budaya memberikan coklat ke cowok. Jadi kalau biasa, misalnya di Indonesia, kamu atau cowokmu yang ngasih coklat? Kan kalau di Indonesia biasanya cowok yang kasih cewek. Ya, tapi kalau di Jepang nih, kebalikannya guys. Jadi dari cewek yang akan ngasih ke cowok. Dan cowok itu akan balikinnya di tanggal 14 Maret, yaitu di acara White Day. Kenapa gitu? Nah, sekarang aku akan jelasin nih sejarahnya. Yuk simak! Jadi, sejarah pertama, pada tahun 1936, toko kembang gula Kobe Morosov Eastern mengiklankan coklat Valentine. Promosinya ini ditujukan kepada pria dan wanita dan juga department store untuk memperingati hari pemberian hadiah kepada kekasih. Namun, pada tahun 1936 itu belum terlalu banyak impact-nya. Nah, kayak gimana sih iklan pertama pada tahun 1936 yang disampaikan oleh Kobe Morosov? Nih, kita lihat nih gambarnya. Menarik banget kan? Untuk tahun 1936, gambar atau coklat yang dibuat itu menarik banget. Yang aku pengen tanya nih, kira-kira hari Valentine pertama kali populer di Jepang itu tahun berapa sih? Oke, jadi hari Valentine itu pertama kali populer di Jepang pada tahun 1958. Nah, kenapa nih populernya tahun 1958? Jadi, tahun 1958 adalah tahun dibangunnya Menara Tokyo. Kalian tahu kan Menara Tokyo? Tahu. Tokyo Tower itu loh yang tinggi. Nah, jadi secara bersamaan, salah satu company coklat yang bernama Mary Chocolate Company itu memulai kampanyenya dengan konsep hari ketika wanita menyatakan cintanya kepada pria. Jadi, dimulailah pada tahun 1958, para wanita membeli coklat untuk memberikan kepada pria idamannya. Nah, untuk pertama kalinya, bagaimana sih bentuk dari iklannya? Nah, kalian bisa lihat nih aku tayangin nih. Menarik kan iklannya? Menarik banget. Nggak beda jauh sama yang tadi itu. Iya, kemasannya bagus banget ya. Jadi kita tuh bisa tahu dan gambarannya pada saat itu tuh kayak gimana. Bener banget. Dan yang paling penting, karena iklan tersebut nggak cuma booming doang, jadi bisa buat budaya baru loh di Jepang sampai saat ini. Keren banget nggak sih? Keren banget. Nah, tadi aku udah jelasin nih ke kamu kayak gimana sih sejarah hari Valentine di Jepang dan kenapa ini dari cewek yang memberikan coklat ke cowok. Kamu udah ngerti belum? Ngerti dong. Itu karena Mary Chocolate Company yang membuat kampanye dengan konsep hari ketika wanita menyatakan cintanya kepada pria. Maka dari itu ada budaya yang memberikan coklat, yaitu perempuan ke laki-laki. Seperti itu kan? Wah, kamu pinter banget nih. Jadi gimana? Kalian udah ngerti belum nih, Besti? Oke, selanjutnya nih, di Jepang itu ada beberapa macam jenis-jenis coklat nih pada saat Valentine. Wah, apa tuh? Jadi pertama nih ada namanya giri coklat. Jadi giri coklat itu biasanya diberikan kepada teman-teman atau kolega-kolega kita di perusahaan. Jadi sesama perusahaan gitu. Giri itu berarti wajib dan coklat ya udah artinya adalah coklat. Jadi coklat yang wajib diberikan. Ada yang lain nggak? Terus yang kedua nih, yang biasanya itu adalah tomo coklat. Tomo choko kok di Jepang dibilangnya. Jadi tomo itu dari kata tomodachi yang artinya teman. Dan choco yang tadi seperti aku jelasin itu artinya coklat. Jadi coklat yang diberikan kepada teman-teman dekat kita. Selain itu? Kalau buat kekasih nih, kalau kalian punya kekasih nih, coklat yang diberikan itu namanya honmei coklat. Jadi honmei choco atau honmei coklat itu diberikan kepada kekasih, dimana biasanya nih cewek-cewek Jepang itu pada mau dekat-dekat Valentine biasanya tuh mereka tuh buat coklat nih. Buat sendiri gitu? Jadi kalau honmei coklat itu menurut mereka nih, kalau mereka memberikan dengan tesukuri atau mereka buat sendiri itu kerasa banget feel-nya gitu loh. Dibuat dari cinta gitu ya? Iya. Jadi
Homemade coklat itu biasanya akan diberikan kepada cowoknya di hari Valentine. Dan untuk sebaliknya, biasanya para pria itu akan membalas coklat itu, yaitu namanya Gyaku Choco. Jadi membalas coklat yang diberikan pada saat Valentine di tanggal 14 Maret, yaitu di hari White Day. Jadi buat kalian-kalian nih yang ada di Jepang, boleh tuh coba kasih cowok atau kasih cowok Jepang nih coklat-coklat, ya anggap aja tomo choco gitu. Tomo choco padahal love choco ya. Oke, yang kalian tunggu-tunggu nih, kita akan kasih tau kalian 3 3 rekomendasi coklat Jepang untuk hari Valentine. Nah, kali ini aku punya 3 rekomendasi coklat yang tidak aku info ya. Yang pertama ada dari merek Glico, namanya Glico Kobe Rose Coklat. Tuh, jadi kayak gini nih packagingnya. Jadi itu adalah coklat dari Van Houten Cocoa. Nanti kita akan coba nih. Selanjutnya ada dari brand Lotte, yaitu Premium Gana. Ini udah terkenal banget loh. Ya, ini terkenal banget loh di Jepang. Jadi dalamnya itu kalau nggak salah itu dari kacang, 2 Ada macam kacangnya kacang. ya? Nanti kita akan buka ya. Menarik banget. Selanjutnya dari brand Bourbon, yaitu Mochi Truffle Ganache. Oke, udah nggak sabar nih pengen nyoba. Yuk kita coba satu-satu. Let's go. Buat kalian yang nggak ngerti cara bukanya, jadi mereka tuh biasanya ada kasih kayak line gitu untuk buka. Kayak petunjuk ya. Yap. Jadi kalian tinggal ikutin aja line-nya. Kita buka deh. Praktis ya. Awas, Jadi kayak packagingnya nama kayak gini. coklat ya. Jadi ada 2. Ada tusukannya juga. Jadi kita coba ya. Kita coba buka 1. Jadi total itu ada 8. Dibagi jadi 2. Jadi ada 4 ya. Seperti yang tadi aku lihatin. Oke, coba ya. Tuh, jadi kayak gini nih packagingnya. Jadi ada cocoa atau powder coklatnya nih di atasnya. Nih, jadi kayak gini. Kita coba ya. Oke. Jadi rasanya itu seperti yang dijelasin. Itu rasanya itu kayak mochi. Jadi mochi coklat itu. Kalau menurutku ini rasanya lebih manis daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi rasanya itu udah dari jelasin sebelumnya nih. Jadi rasanya tuh kayak mochi. Dia kenyal-kenyal gitu ya. Dan lebih manis ya. Nah, lebih manis. Jadi dalamnya itu nggak ada apa-apanya. Jadi buat kalian yang berekspektasi nih, mungkin dalamnya ada sesuatu, itu dalamnya tuh nggak ada sesuatu. Jadi dalamnya tuh mungkin ada coklat-coklat bubuk gitu sih, tapi nggak ada kacangnya. Jadi buat kalian yang kurang suka kacang, itu kalian bisa coba ini. Dan buat kalian yang lebih suka manis juga mungkin coba ini deh, rekomendasi dari kita. Oke nih, Sin. Tadi kan kita udah nyobain nih 3 coklatnya. Nah, menurut kamu nih yang mana paling enak? Oke, aku ranking dari nomor 3 dulu. Untuk nomor 3 aku yang ini. Karena aku gak terlalu suka teksturnya, tapi rasanya enak kok. Yang kedua, yang mochi. Karena aku juga suka mochi. Dan rasanya juga oke lah daripada yang ini, agak manis dikit. Nah, ini nih yang nomor 1. Karena teksturnya aku suka banget. Jadi dia tuh chewy. Sama aja sih sama mochi, cuman rasanya itu lebih enak lah yang ini. Jadi pahit tapi nggak terlalu pahit, manis juga nggak terlalu manis. Pas lah. Oke, selanjutnya kalau kamu Diana? Nah, kalau aku nih, kalau review dari aku sih yang ketiga itu yang ini. Kenapa? Karena jujur aku kurang suka mochi kalau secara pribadi. Dan teksturnya itu terlalu kenyal ya menurut aku. Dan kayak mochi-mochi pada umumnya sih. Jadi kayak masih ada rasa-rasa tepung atau seperti itu. Oke, dan yang kedua itu yang ini. Kenapa yang ini? Karena kebalik. Nah, gini baru kalian bisa lihat. Nah, kenapa yang ini? Jadi karena rasanya itu nggak terlalu manis dan rasanya tuh pas banget, nggak pahit, nggak manis. Cuma memang di teksturnya itu lebih agak keras ya dibandingkan yang lagi satu yang Gana Premium itu. Jadi aku lebih suka yang ini. Yang pertama. Yang terakhir itu, yang nomor 1 tuh sama nih sama Cindy yang ini. Kenapa? 1, karena dia ada
kacangnya juga, dari ada rasa tambahan lah istilahnya daripada Nggak bosen jadinya kan ya. nggak cuma rasa coklatnya, dan rasanya ini benar-benar keren banget. Jadi rasa manis pahitnya tuh pas banget. Buat kalian yang ke Jepang wajib banget nih coba yang ini. Aku rekomendasiin banget nih. Sekian informasi dari aku dan Diana mengenai budaya Hari Valentine di Jepang, serta aku juga udah review coklat-coklat rekomendasi buat kalian beli di Jepang. Jangan lupa kalau kalian pengen lebih lengkapnya, kalian bisa klik link di bawah ini di description box. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk dapat informasi terupdate dari aku. Bye-bye!